Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Fisika 1 kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi, sekaligus tentang hukum konservasi energi mekanik. Oke, pertama kita review sedikit bahwa pada materi sebelumnya, pada dinamika, kita sudah membahas analisis gerak dengan bantuan konsep gaya. Nah, pada materi ini kita akan fokusnya yaitu tentang konsep energi beserta konservasi energi mekanik terutamanya. Oke, pertama sih apa yang dimaksud dengan usaha? Jadi dalam fisika itu usaha adalah gaya dikali dengan perpindahan. Atau di sini usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Jadi kalau kita lihat pada gambar di atas, di sini ada sebuah balok ditarik dengan gaya F. Jadi gaya ini membentuk sudut theta, ya, sudut antara arah pergeseran dengan gayanya, itu adalah sudut theta. Kemudian juga terjadi perpindahan posisi dari posisi pertama ke posisi kedua yang besarnya S. Jadi poin pertama yang harus diingat adalah sudut theta itu adalah sudut antara arah pergeseran benda dengan F. Gitu ya. Kemudian, sehingga di sini W sama dengan F cos theta kali S. Kalau misalnya gayanya itu searah dengan perpindahan benda, jadi F-nya juga tidak membentuk sudut, F-nya lurus ke kanan, berarti kan F cos theta. Theta-nya sama dengan 0, karena tadi sejajar, theta-nya sama dengan 0, jadi cos 0 kan 1. Sehingga tinggal W sama dengan F kali S. Itu kalau gayanya itu sejajar dengan arah perpindahan. Gitu ya. Kalau misal membentuk sudut, kita pakai rumus ini. W sama dengan F cos theta dikali S. Oke, ini ya. Next. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kalau kita gambar pada diagram dengan diagram gayanya. Jadi, ya, kan ada beberapa gaya yang bekerja pada benda nih. Ada gaya eksternal yang kita gunakan untuk menarik. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang, dia arahnya ke atas ya. Kemudian gaya gesek ini dia arahnya berlawanan dengan gerak benda. Kemudian gaya berat, M kali G atau W kecil, ini arahnya selalu menuju pusat gravitasi bumi atau arahnya ke bawah. Nah, ternyata gaya-gaya ini tuh menghasilkan usaha-usaha yang berbeda pada benda. Yang pertama, usaha oleh gaya F yang udah kita bahas tadi sebelumnya, itu besarnya F S cos theta. Kemudian usaha oleh gaya gesek, WF min F kali S. Nah, kenapa di sini ada minus? Oke, kita lihat di sini. Jadi kan sudut antara arah perpindahan benda dengan gaya gesek itu adalah besarnya 180 derajat. Kalau kita lihat di sini. Arah gesernya kan ke kanan, sementara si gaya geseknya itu kiri. Kalau kita lihat sudutnya, ini kan merupakan sudut garis lurus. Garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Kemudian nilai cos dari 180 itu adalah minus 1. Sehingga besar usahanya adalah minus F kali S. F ini gaya gesek, dikali S itu perpindahan. Kemudian usaha oleh gaya normal.
dan usaha oleh gaya berat. Ini besarnya sama-sama 0. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan secara vertikal gitu ya. Kalau tidak ada perpindahan secara vertikal, maka usaha yang ditimbulkan oleh gaya tersebut itu sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga usaha totalnya hanya hanya dikontribusikan oleh dua gaya, yaitu usaha oleh gaya eksternal dan usaha oleh gaya gesek. Nah, sehingga W sama dengan Fs cos theta min F kecil dikali S. Oke, selanjutnya usaha oleh gaya peubah yang lebih umum. Nah, jadi kalau misal kita gambarkan dalam bentuk grafik, jadi misal grafiknya seperti ini ya. Ini adalah grafik Fx atau grafik gaya. Kemudian di sini adalah delta X atau perpindahan. Jadi usaha itu adalah luasan dari luasan yang di bawah grafik. Nah, jadi kayak gini. Usahanya adalah luasan dari bawah grafik. Kalau yang dipotong-potong seperti ini, kalau kita partisi, usahanya itu adalah delta Fx kali delta X. Sigma Fx kali delta X. Sigma ini adalah maksudnya yaitu penjumlahan dari setiap partisinya. Jadi partisi pertama ditambah partisi kedua dan sampai akhir. Itu adalah usaha. Atau bisa juga menggunakan integral. Jadi intinya sama ya. Integral itu juga merupakan penggabungan dari banyak-banyak partisi juga. Selanjutnya, definisi energi. Energi itu biasanya didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis energi dalam gerak, jadi usaha dan energi ini punya satuan yang sama, yaitu joule. Satuannya joule. Kalau tulisannya joule, tapi kalau ditulis singkatannya itu cukup huruf J besar aja. Nanti silakan dicari ya. Oke, jenis-jenis energi dalam gerak. Jadi di sini ada beberapa energi yang umum kita pelajari. Yang pertama ada energi mekanik. Jadi energi mekanik ini adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke, apa sih energi potensial dan energi kinetik? Nah, kalau kita lihat, energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi. Oke, energi kinetik itu energi yang timbul karena gerak benda. Jadi setiap benda yang bergerak itu dia punya energi kinetik. Kemudian energi potensial gravitasi atau EP. Itu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau karena ketinggian. Misalnya air terjun gitu ya. Dia punya energi potensial yang besar ketika jatuh ke bawah airnya. Kemudian energi potensial pegas itu karena pegas. Jadi ini khusus kasus yang menggunakan sistem pegas. Pasti dia punya energi potensial pegas. Gitu. Hubungan usaha dan energi. Jadi kita tampilkan dulu semuanya. Oke. Jadi ternyata usaha total itu hubungan usaha dan energi kinetik. Jadi usaha total itu besarnya sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi W itu sama dengan setengah MV F kuadrat min setengah MVI kuadrat.
F ini menunjukkan kondisi setelahnya, sementara I itu kondisi awal atau inisial. Oke, yang perlu diingat juga, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat ini ya. M-nya massa, V adalah kecepatan atau kecepatan gerak benda. Gitu, sehingga usaha merupakan perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Tuh ya, jadi dua yang bawah ini yang harus diperhatikan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa W atau usaha sama dengan EK2 dikurang EK1 atau sama dengan delta EK. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Nah, jadi ini adalah hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Kemudian satuannya Newton meter, atau yang paling umum itu Joule ya. Jadi usaha dan energi itu satuannya sama, yaitu Joule. Oke, selanjutnya usaha dan energi potensial gravitasi. Jadi kan tadi energi potensial itu energi yang dimiliki benda akibat ketinggian atau akibat kedudukannya. Nah, misalnya ini benda yang jatuh itu dia punya energi potensial yang besar. Oke, jadi hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi, jadi dia kebalikannya tadi, kalau energi kinetik kan energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Sementara pada hubungan usaha dan energi potensial yaitu energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Atau nah ini, W sama dengan EP1 min EP2 atau sama dengan minus delta EP. Jadi, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Tapi ingat, ada tanda minusnya, gitu ya. Oke, satuannya juga sama, Newton meter atau Joule. Kemudian CGS-nya ERG, tapi kita paling umum itu menggunakan satuan SI ya. Lalu, hukum konservasi energi mekanik. Jadi, digabung antara dua yang tadi, kaitan usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial. Kalau kita gabungkan, kita akan peroleh energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu besarnya sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH1 min MGH2. Atau kalau kita samakan yang kondisi awal dengan kondisi awal dan kondisi akhir dengan kondisi akhir, kita punya setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Jadi M ini adalah massa benda, kemudian V1 ini kecepatan awal, lalu G ini gravitasi, H1 itu ketinggian mula-mula benda. Kemudian V2 itu adalah kecepatan akhir benda atau kecepatan setelahnya ya. Lalu H2 itu adalah ketinggian benda setelahnya atau ketinggian akhir benda. Nah, kalau kita tulis lagi bisa menjadi EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Atau EM1 sama dengan EM2. Ini ya, ini adalah hukum konservasi energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Next aja ini. Oke, jadi
kita bisa lihat dari animasi ini bahwa pada setiap posisi benda ya, TME atau total mekanik energinya itu sama. Jadi tidak ada perubahan pada energi mekanik. Yang berubah itu hanya energi kinetik dan energi potensial. Nah, pada posisi paling atas itu ada energi potensialnya paling tinggi. Dan semakin dia turun, energi potensialnya semakin rendah digantikan dengan energi kinetik yang makin tinggi gitu ya. Kalau makin turun kan kecepatannya semakin besar. Kalau kecepatannya makin besar, maka energi kinetiknya makin besar juga. Seperti itu. Kemudian daya. Daya itu apa sih? Daya adalah usaha per satuan waktu atau energi yang ditransfer oleh sistem persatuan waktu. Daya itu disimbolkan dengan P yang rumusnya adalah W per T. W ini adalah usaha, kemudian T itu adalah waktu. Nah, atau kalau misal di sini P itu bisa juga F kali ds per dt ya. Itu kalau kita turunkan dari dw per dt-nya. Karena W-nya itu adalah F kali ds ya. F kali S, kemudian ada D-nya di sini, sehingga menjadi F kali ds per dt, sehingga F ds per dt. Atau bisa juga F dikali V. Jadi daya itu bisa juga gaya dikali kecepatan. Gitu. Nah, untuk satuan daya itu watt. Dilambangkan dengan huruf W besar. 1 watt itu sama dengan 1 joule per second atau 1 kilogram kali meter kuadrat per second pangkat 3. Kadang juga di dalam kelistrikan kita pakai satuan kWh. Ini 1 kWh itu artinya 1 kilowatt per jam. 1 kilowatt jam gitu ya. Yang besarnya 10 pangkat 3 watt dikali 3.600 second. Atau setara dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Oke, kita coba lihat contoh. Tampilkan semua dulu ya. Oke, balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miring 37 derajat licin dan jarak AB 5 meter, tentukan pertama usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B. Kemudian kecepatan balok di B. Oke, jadi kita runut dulu. Yang kita ketahui di soal, yang pertama, massa benda atau M kecil itu adalah 2 kg. Kemudian, tanpa kecepatan awal, ini berarti V1-nya itu sama dengan 0. Lalu, theta adalah 37 derajat. Kemudian, jarak AB, ini jarak perpindahannya dari titik A ke titik B itu adalah 5 meter. Kemudian kita lihat usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Oleh gaya gravitasi ini adalah berarti usaha yang disebabkan oleh MB, MG ya, MG-nya. Nah, ini kan arahnya ke bawah ya, sementara arah luncurnya balok itu dia agak miring, sehingga kita MG-nya ini harus kita uraikan dulu terhadap sumbu yang sejajar, arah gerak, dan yang tegak lurus. Nah, yang berkontribusi terhadap pergeseran benda itu kan yang lurus
yang sejajar ya, yang sejajar dengan arah gesernya benda, yaitu mg sin 37. Sorry, jadi 37 ini bukan theta dalam usaha ya, tapi adalah sudut kemiringan dari bidang miring. Oke, sehingga mg kalau yang sejajar dengan arah gerak itu besarnya mg sin 37. Sehingga kalau kita hitung ya, mg sin 37 dikali A kali B. Itu besarnya 2 kali 10. 10 ini adalah konstanta gravitasi. Kemudian sin 37 itu 0,5. Dan AB-nya adalah 5. Sehingga kalau kita hitung menjadi 60 Joule. Selanjutnya, hitung kecepatan balok di B. Nah, ini kita bisa gunakan konservasi energi mekanik ya. Dari yang ini, hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi ini mewakili konservasi energi mekanik. Jadi kalau kalian pernah dengar hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dihilangkan ya, tapi hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Oke, lanjut. Kita disuruh mencari kecepatan balok di B. Jadi kecepatan balok di B itu adalah kecepatan akhir dari baloknya. Sehingga yang dicari adalah mvb gitu ya. Oke, kita tulis rumusnya seperti yang di atas ini. Kemudian kita masukkan informasi atau nilai-nilai apa saja yang sudah diketahui. Kemudian, setengah tetap ya. M-nya kan 2, VB kuadratnya yang dicari. Kemudian MGHB, kenapa di sini 0? Karena hanya HB-nya sama dengan 0. H akhirnya kan sama dengan 0. Coba lihat di sini. Ini kan, ini adalah pada dasar dari bidang miring, sehingga H-nya atau ketinggiannya itu sama dengan 0. HB-nya 0, maka kita punya di sini 0. Kemudian setengah MVA kuadrat, sama dengan 0 juga. Karena kalau kita lihat di soal, tampak kecepatan awal, berarti VA-nya itu sama dengan 0. Kalau dikaliin kan hasilnya tetap 0 juga. Oke, ditambah 2 dikali G, G-nya 10, HA. HA-nya, HA-nya kita bisa gunakan, HA-nya bisa kita cari dengan menggunakan AB sin 37. Itu besarnya nanti 3 meter. Oke, tinggal dimasukkan saja ya untuk mencari VB-nya. Itu kalau dimasukkan VB sama dengan akar 60 meter per sekon. Coba kita lihat tadi sebelumnya ya. Nah, HA ini, ketinggian A itu bisa kita hitung menggunakan AB atau apa ini ya, kemiringan, bidang miring dikali dengan sin 37. Oke, selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Jadi misal di sini ada sistem pegas. Balok dengan massa 2 kg bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per sekon. Kemudian menabrak pegas dengan konstanta pegas K. Jika jarak AB 2 meter dan BC 0,5 meter, dan titik C adalah titik pegas tertekan maksimum, tentukan kecepatan balok saat menabrak pegas di B, kemudian konstanta pegasnya. Oke, kita
juga gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya pada kasus ini. Karena energi potensial di A dan di B tidak ada ya, sama dengan 0, maka kecepatan di B dan kecepatan di balok A itu sama dengan 4 sekon. 4 sekon, 4 meter per sekon. Jadi kecepatannya sama ya, karena pada sistem yang tadi itu tidak dipengaruhi energi potensial, baik di titik A maupun di titik B. Jadi di titik A dan titik B ini tidak dipengaruhi oleh energi potensial, hanya dipengaruhi oleh energi kinetik. Kan dia belum menyentuh pegasnya ya tadi. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa A dan kecepatan di titik A dan titik B itu sama, yaitu 4 meter per sekon. Kemudian, kecepatan balok di C adalah 0, karena di titik C pegas tertekan maksimum. Oke. Karena tertekan maksimum sehingga balok berhenti sesaat sebelum bergerak kembali ke tempat semula. Jadi dia berhenti dulu, terus kemudian karena ada pegas, jadi dia bergerak lagi ke tempat semula. Kemudian kita gunakan juga hukum kekekalan energi untuk titik B sampai C. Nah, kalau kita masukkan seperti ini ya, VC-nya sama dengan 0, karena tadi pada titik C itu kecepatannya sama dengan 0. Kemudian setengah K B C kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali, V-nya kan, VB-nya tadi 4, sama dengan 0 KXB. Setengah KX kuadrat. Jadi setengah KX kuadrat ini adalah rumus energi potensial pegas ya. Di mana XC ini adalah perpindahan dari B ke C. Gitu. Kemudian KXB. KXB ini kan XB-nya itu besarnya sama dengan 0 ya. Coba kita lihat tadi sistemnya yang pegasnya. BC itu adalah jarak dari B ke C. Lanjut aja. Sehingga setengah kuadrat itu sama dengan setengah kali 2 kali 4 kuadrat. Jadi setengah kuadrat ini kan dari BC-nya. BC ini tadi udah kita ketahui di soal ya, itu panjangnya 0,5. Atau di sini dia tulis setengah. Kalau kita hitung, nanti kita akan peroleh K-nya itu sama dengan 128 Newton per meter. Ini untuk latihan saja kalau mau dicoba ya. Sekian dulu untuk materi usaha dan energi. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.